Kita kembali lagi hadir duduk di majelis ilmu, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Ta'zimus Shalah karya Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, dan kita akan masuk ke pembahasan an-nahyu anit tashabbuhi bil hayawanati fis shalat, larangan menyerupai binatang di dalam salat. Ya. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, laqad syarrafa Allahu bani Adama wa karramahum fi khalqihi lahum ala ahsanil hayati wa akmaliha. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan manusia. Allah telah memuliakan manusia, Allah telah mengagungkan mereka dalam hal penciptaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan bentuk yang paling bagus dan bentuk yang paling sempurna. Kama qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam, kata Allah. Kami telah memuliakan manusia. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebagai manusia? Disebutkan oleh para ulama tafsir, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita makan dengan menggunakan kedua tangan kita. Sedangkan binatang itu makan menggunakan mulutnya, ya, tanpa bantuan tangannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan menggunakan kedua tangan. Dan juga dikatakan di antara cara Allah memuliakan anak Adam adalah Allah Subhanahu wa taala berikan mereka rupa yang paling bagus, yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Di antaranya adalah laki-laki dengan diberikan janggut. Kata Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil, ya, dalam tafsirnya, di antaranya kalau laki-laki itu diberikan janggut, sedangkan wanita itu diberikan rambut yang panjang. Itu adalah bentuk kesempurnaan penciptaan Allah kepada anak Adam itu sendiri. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kemudian kami bawa mereka di daratan dan di lautan, serta kami rezekikan kepada mereka at-thayyibat, hal-hal yang baik-baik. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu suka dengan hal-hal yang baik-baik. Makanya dalam ayat yang lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari hal yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Artinya kita dilarang, ya, bahkan termasuk perbuatan haram dan dosa besar, memakan sesuatu yang khabith, sesuatu yang diperoleh dengan cara yang tidak baik. Entah itu mencuri, menipu, korupsi, ya, dan yang semisalnya. Karena Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Artinya kalau ada di antara kita orang berinfak, bersedekah dengan menggunakan harta yang tidak diperoleh dengan cara yang baik-baik, maka Allah tidak akan pernah menerimanya. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan la shadaqata min gulul, tidak akan pernah diterima harta yang diperoleh dengan cara mencuri. Ya, gulul itu adalah mengambil jatah ghanimah tanpa sepengetahuan panglima perang. Artinya itu harta yang diambil diam-diam, maksudnya harta haram, kemudian disedekahkan, maka Allah tidak akan menerimanya. Ya, karena Allah itu merezekikan kepada kita yang baik-baik, maka hendaklah kita mencarinya pun dengan cara yang baik-baik. Ya, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Hadza Jibril, hadza Rasul Rabbil Alamin Jibril." Ini adalah utusan Allah Jibril.
laqad nafasa fi rawi, dia telah membisikkan dalam batinku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu lan tamuta ahadun hatta tastakmila rizqaha, bahwasanya seseorang itu tidak akan mati kecuali rezekinya telah diambilnya secara sempurna. Artinya orang itu tidak akan mati kecuali rezekinya sudah habis. Maka Nabi mengatakan fattaqullaha fa'ajmilu fit talab, bertakwalah kepada Allah dan perbagus cara mengais rezeki, karena rezeki itu sudah dijamin. Ya, perbaguslah cara mengais rezeki. Wala yahmilannakum istibta'u rizqi an tatlubuhu bi ma'siyatillah, jangan sampai lambatnya rezeki datang membuat Anda mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah, bukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang benar. Kenapa? Karena apa yang diperoleh dengan cara yang haram itu sebenarnya adalah jatah rezeki yang kalau kita cari dengan cara yang baik-baik pun kita akan mendapatkannya. Makanya fa'ajmilu fit talab, kata Nabi. Ya, perbaguslah cara mengais rezeki. Fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'atih, karena apa yang ada di sisi Allah berupa rahmat, keberkahan itu tidak akan diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila, dan kami jadikan manusia itu lebih utama dari kebanyakan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ya, jadi kita sebagai manusia adalah makhluk Allah yang sangat mulia, makhluk Allah yang sangat utama dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus, dalam bentuk yang paling sempurna, paling indah. Maksudnya bagaimana? Yamshi qa'iman muntasiban ala rijlaihi, kalau berjalan itu tegak di atas kedua kakinya. Ya. Wa ya'kulu biyadaihi, makan dengan kedua tangannya. Wa ghairuhu minal hayawanati, sedangkan makhluk-makhluk yang lainnya selain manusia, yamshi ala arba, mereka berjalan menggunakan 4 kaki, sedangkan kita berjalan menggunakan dua kaki. Wa ya'kulu bi fammih, mereka makan menggunakan mulutnya, sedangkan manusia makan menggunakan kedua tangannya. Wa ja'ala lahu sam'an wa basaran wa fu'adah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi manusia itu pendengaran, penglihatan dan akal. Sedangkan binatang hanya memiliki pendengaran, penglihatan tapi tidak memiliki akal. Jadi akal ini adalah satu hal yang bisa membedakan kita dari makhluk-makhluk yang lain. Ya. Yaqahu bidzalika kullih wa yantafi'u bihi, karena dengan akal ini mereka bisa memahami dan mengambil manfaat darinya, wa yufarriqu bainal asya', dan membedakan antara yang baik dan yang buruk, membedakan antara yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun agama. Itu fungsi dari akal. Ya, kita gunakan untuk hal-hal semacam ini. Oleh karena itu, fayan bagi li abdillahil mu'mini an ya'rifa hadha syaraf allazi mayyazahu Allah bihi, maka sebagai seorang hamba yang beriman, kata beliau, sudah seharusnya untuk mengetahui kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, yang mana Allah membedakannya dengan kemuliaan-kemuliaan ini dari makhluk-makhluk yang lain. Wa ayyarba'a bi nafsihi an yashtabaha bi hadhil hayawanat allati syarrafahu Allahu 'alaiha, dan hendaklah dia menahan dirinya jangan sampai mau menyerupai binatang-binatang yang mana Allah telah memuliakan dirinya dari binatang-binatang tersebut. La siyama fis shalah, terlebih lagi di dalam salat. Ya.
yang mana salat ini adalah merupakan keadaan paling mulia seorang hamba ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat ini adalah ketika seorang hamba itu berkomunikasi, menghadap, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai dia menyerupai binatang di dalam salatnya, karena Allah telah memuliakannya dari hal-hal semacam itu. Wa qad sabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam al-amru bi mukhalafati sairil hayawanati fi hayatis salat. Dan telah sabit ya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya perintah untuk menyelisihi semua binatang dalam tata cara salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari iltifat ka iltifatis sa'lab, melarang dari menoleh seperti menolehnya rubah, menolehnya serigala. Wa ibtirasin kabtirasis sabu, ya, dan ibtiras seperti ibtirasnya binatang buas, artinya kakinya dilipat ke lambung, ya, kemudian kaki depannya atau tangannya itu menjulur, ya, sikunya sampai nempel ke tanah. Ya, sedangkan kita di dalam sholat kan diperintahkan untuk siku ini ngangkat, ya, ketika sujud, jangan ditempelkan di tanah. Ini. Wa ik'ain ka ik'ail kalbi. Nah, ik'a'nya seperti ik'a'nya anjing, sama, ya, yaitu apa? Tangan ini dan siku nempel ke tanah atau ke tempat, ke lantai ketika sujud. Yang benar adalah diangkat. Wa nakrin kanakril ghurab, ya, mematuk seperti mematuknya gagak. Maksudnya apa? Ketika sujud cepat, seperti mematuknya hewan, sangat cepat. Nah, itu dilarang. Wa burukin kaburukil ba'ir, menderum seperti menderumnya unta. Menderumnya seperti menderumnya unta. Wa raf'il aidi ka'aznabi khayli syumsin halas salami, dan mengangkat tangan seperti ekor kuda yang kepanasan ketika salam. Maksudnya assalamualaikum, assalamualaikum, pakai angkat tangan ketika salam. Nah. Fahadyul musalli mukhalifun lil hayawanat, ya, petunjuk untuk orang-orang sholat ini semuanya menyelisihi binatang. Jadi kita tidak boleh menyerupai binatang di dalam sholat. Wassalatu munajatun lillahi wasilatun bainal abdi wa baina rabbih wa sayyidihi wa maulah. Sholat adalah ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesuatu yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Rabbnya, maka yan bagi antakuna ala ahsani hayatil abdi wa afdali sifatihi, sudah sepantasnya dalam kondisi yang paling sempurna, yang paling bagus, dan dalam keadaan sifat yang paling utama kita melakukan sholat tersebut, ya, karena hal-hal tadi menunjukkan kemalasan, ya, menunjukkan kemalasan. Selanjutnya beliau akan membawakan dalil-dalil tentang larangan-larangan tersebut. Rawa Ahmadu wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Nasa'i an Abdurrahman ibn Shiblin. Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Imam An-Nasa'i dari Abdurrahman ibn Shibl meriwayatkan, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salasin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari 3 hal. Ya, larangan di sini walaupun tidak sampai membuat sholat itu enggak sah gitu ya. Ya, dan kadang bisa menjadi tidak sah apabila hilang tumakninahnya karena kehilangan rukun, ya. Pertama, an-nuqratil ghurab, melarang dari mematuknya
gagap. Maksudnya gimana tadi? Sujud yang terlalu cepat. Ya, apalagi kalau sampai hilang tuma'ninah itu bisa berakibat tidak sahnya salat, karena tuma'ninah adalah bagian dari rukun salat. Wa an farsyatis sabu. Nah, tadi seperti iftirasnya binatang buas, dilarang ya melakukan iftiras seperti iftirasnya binatang buas. Maksudnya apa? Ya, ketika sujud tadi tangan ini nempel ke lantai sampai siku-sikunya, sujudnya begini. Ini tangan nempel. Itu enggak boleh karena menyerupai binatang. Yang tepat adalah diangkat. Ya, diangkat. Wa an yutina ar-rajulu al-makan alladhi yusalli fihi kama yutinul ba'ir. Dan seseorang menghususkan tempat. Jadi Nabi melarang seseorang itu menghususkan tempat untuk sholat. Jadi dia sholat di situ terus, ya, tidak mau di tempat yang lain. Seperti ba'ir, seperti unta itu menghususkan tempatnya. Ya, unta itu kalau udah menempati satu tempat maka akan terus di situ, nggak akan pindah-pindah. Nah, makanya Nabi melarang orang yang sholat selalu di tempat itu terus. Ya, kalau sholat nggak pindah-pindah, maunya di situ terus, menghususkan tempat itu aja. Nah, itu dilarang. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita dilarang di dalam sholat itu menyerupai perbuatan-perbuatan binatang-binatang ini. Warawan Nasa'i an Anasin, Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, i'tadilu fis sujud. Ya, sempurnakanlah sujudnya. Ya, sempurnakan sujud, ya. Jadi sujudnya harus sempurna, tuma'ninahnya diperhatikan. Wala yabsut ahadukum zira'aihi bastal kalbi. Dan janganlah salah seorang di antara kalian itu menjulurkan kedua tangannya seperti anjing menjulurkan tangannya. Artinya apa? Tadi nempel tangan dan siku ke tanah atau ke lantai. Nah, itu enggak boleh. Ya, kenapa? Karena sujud yang sempurna itu adalah siku terangkat, ya, siku terangkat, ya. Yujafi. Ya, yujafi itu artinya apa? Terangkat kemudian menjauh dari lambung. Jadi enggak gini, ya. Nah, tapi terangkat dan menjauh dari lambung. Warwa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'midu ahadukum fi salatihi fayabruku kama yabrukul jamal. Ya. Apakah salah seorang di antara kalian itu ketika melakukan salat menderum seperti menderumnya unta? Ya. Jadi maksudnya di sini adalah ketika hendak mau sujud. Jadi dari berdiri hendak mau sujud. Itu yang dilarang adalah menderum seperti menderumnya unta. Maksudnya bagaimana? Ya. Maksudnya bagaimana? Apakah tangan duluan atau kaki duluan, gitu kan? Ya, memang ada khilaf di kalangan para ulama. Yang duluan itu mana? Tangan dulu atau kaki dulu ketika hendak sujud? Nah, ya, memang ada khilaf di kalangan para ulama, yang mengatakan tangan dulu, ada yang mengatakan kaki dulu ada, ya, kaki dulu ada.
Memang dalilnya sama-sama kuat. Yang menjadi masalah kan kita nggak tahu. Ya, unta itu tangannya yang mana, kakinya yang mana, ketika menderum duluan yang mana, gitu kan? Sehingga ya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengambil jalan tengah dalam masalah ini dan mengatakan sesekali menggunakan tangan lebih dulu, sesekali menggunakan kaki lebih dulu, gitu ya. Tapi kita mengambil pendapat salah satu dari dua pendapat yang ada, mau tangan dulu, mau kaki dulu, itu ndak masalah, ya, nggak masalah. Wallahu a'lam. Warwa Ahmadu, Imam Ahmad meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalasin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku dengan 3 hal. Wa nahani an thalasin, dan melarangku dari 3 hal. Amarani bi rak'atid duha kulla yaumin. Nabi memerintahkanku untuk melakukan 2 rakaat salat duha setiap hari. Ya, jadi termasuk yang diperintahkan oleh Nabi kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah adalah menjaga salat duha. Ya, 2 rakaat. Ya, minimalnya 2 rakaat. Wal witri qabla naum, dan witir sebelum tidur. Nah, di sini jadi siapapun yang merasa tidak mampu untuk bangun di akhir malam melakukan sholat witir, maka boleh baginya untuk sholat witir di awal malam sebelum tidur, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah terhadap sahabat Abu Hurairah. Wasyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, dan puasa 3 hari setiap bulannya, ya, ayyamul bid, ya. Wa nahani an naqratin ka naqratid dik. Nabi melarangku sujud seperti mematuknya ayam, ya, cepat gitu sujudnya. Wa ik'ain ka ik'ail kalbi, ya, ik'a seperti ik'anya anjing. Maksudnya tadi ketika sujud tangan menempel dan siku ke lantai. Waltifatin kaltifatis sa'labi, menoleh seperti menolehnya, ya, serigala atau rubah. Ya, jadi menoleh dalam sholat itu sebagaimana pembahasan sebelumnya adalah ikhtilas, ya, kecolongan, maling di dalam sholat. Nah, ini. Dan itu dan juga menyerupai binatang, ya, sehingga dilarang. Warwa Muslimun wa Ahmadu wan Nasa'i, Imam Muslim, Imam Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan an Jabir bin Samurah, dari sahabat Jabir bin Samurah, qala, berkata, kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nusallimu bi aidina. Dulu kami salat di belakang Rasulullah, bermakmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika salam, maka kami salam sambil mengisyaratkan menggunakan tangan. Tadi assalamualaikum, assalamualaikum menggunakan tangan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma balu haula'i yusallimuna bi aidihim. Kenapa orang-orang itu salam sambil mengisyaratkan menggunakan tangan? Ditanya oleh Nabi. Ka'annahum adnabu khayli syumsin, seakan-akan mereka itu seperti ekor kuda yang tidak tenang karena kepanasan. Ama yakfi ahduhum an yada' yadahu ala fakhizih, apakah tidak cukup, ya, seseorang itu meletakkan tangannya di atas kedua pahanya, ya. Ya kan, kalau kita lagi namanya apa? Ya, duduk tasyahud kan, tangan itu di mana? Di paha, ya, ke lutut gitu kan. Nah, kenapa nggak dibiarkan aja di situ tangan, kata Rasulullah SAW. Kenapa harus diangkat ketika salam? Ya, summa yaqulu assalamualaikum, assalamualaikum. Tangan tetap di atas paha, kemudian dia mengucapkan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum, kiri kanan sudah cukup kan? Ya. Nah, tanpa harus memberikan isyarat menggunakan
tangan, ya, karena itu seperti ekor kuda kata Nabi. Nah, di sini segi larangan menyerupai binatangnya. Ini. Ya. Sekarang apa yang dimaksud dengan naqratul ghurab? Nah, lebih diperjelas lagi, wa naqratul ghurab ayyamussa bi anfihi aw jabhatihi al-ardha kanaqratit ta'iri summa yarfa'uhu duna ayyatamakkana al-musalli min sujud biwad'i jabhatihi 'alal ardi hatta yatma'inna sajidan. Jadi nuqratul ghurab, mematuk seperti mematuknya gagak, itu maksudnya adalah hidung dan keningnya itu menyentuh tanah atau lantai tempat sujud, ya. Tapi seperti mematuknya gagak tadi, ya, cepat diangkat, gitu kan, baru nyentuh langsung diangkat, ya, ya. Tidak dibiarkan dulu, ya, supaya terdapat tumak-ninahnya, gitu kan. Nah. Kemudian wabtirasus sabu, maksudnya ibtirasus sabu itu adalah ayyamudda zira'aihi 'alal ardi la yarfa'ahuma wa la yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Yang dimaksud dengan ibtirasus sabu, ibtiras seperti ibtirasnya binatang buas, itu maksudnya adalah kedua lengan ini, ya, itu membentang di atas tanah, di atas lantai, di atas lantai tempat sujud ini, ya, tidak terangkat. Jadi membentang, nempel, tidak terangkat, ya. Kemudian wala yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Nah, ini siku ini, ya, siku ini tidak menjauh dari lambung, ya. Jadi ditempel gini, ya. Jadi ini nempel ke sini, tangan nempel ke lantai. Nah, itu nggak boleh. Itu menyerupai ibtirasus sabu tadi, ya. Kemudian wa itanul ba'ir itu maksudnya apa? Tadi menghususkan tempat. Ayya'lafar rajulu makanan ma'luman minal masjid. Jadi seseorang itu terbiasa untuk berada di tempat tertentu di masjid untuk sholat. Jadi nggak mau sholat kecuali di tempat itu. Nah, itu namanya itanul ba'ir, ya. Jadi menghususkan tempat di masjid untuk sholat dan nggak mau sholat kalau bukan di tempat itu. Nah, itu dilarang karena menyerupai unta, ya. Wa iqa'ul kalbi, ya. Iqa'ul kalbi itu maksudnya adalah ayul siqa aliyataihi bil ardi wa yansiba saqaihi wa yadha yadaihi al ardi, ya. Yang dimaksud dengan iqa'ul kalbi itu adalah ayul siqa al-yataihi bil ardi, ya, menempelkan, mohon maaf, ya, jadi kedua, ya, ilyah itu, ya, belahan dubur, ya, tahu kan, ya, ada dua belahan. Nah, ilyatai itu seperti itu, nempel di tanah, nempel di tempat duduk. Kemudian, ya, wayan sibu saqaihi. Nah, sedangkan kakinya itu tegak, ya. Jadi gimana ya gambarannya, mohon maaf, ya. Kayak gini, ininya nempel ke bawah. Nah, kakinya ini itu namanya
bukan menunjuk kepalanya mengarah ke kaki. Makanya Nabi mengatakan wal-muqimullah, hendaklah kalian itu menegak luruskan badan ketika rukuk. Maka jadi benar, makanya dimaksud dengan tadi benar, khotbuhu dirasi, jadi kepalanya direndahkan, kepalanya diruntukkan kepalanya. Pada juga dimaksudkan ketika rukuk dianjak dira'asahu hala ruku'i. Janganlah seorang yang sholat itu ketika rukuk merendahkan atau menundukkan kepalanya ketika rukuk sambil melihat ke kakinya. Lakin hadis sahih, tapi hadis ini sahih, namun ada hadis dalam Sahih Muslim yang menyebutkan dari hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza rafa'a man yusbit ra'sahu wa lam yusawwibhu." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika rukuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan kepalanya itu menunduk, ya. Dan tidak pula menegakkannya, tapi ikut lurus dengan apa? Punggung. Jadi tidak berdiri, juga menunduk. Walaupun bagaimanapun kata beliau, man lil muslimi mu'liyan min sha'nihi bi'ibadihi an hadhil hayat takrimatan lahu. Islam itu datang untuk memuliakan orang-orang muslim, meninggikan kedudukan mereka dengan menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan binatang ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap muslim tersebut. Wala siyama fi hadhil hal asy-syarifah al-fadilah, terlebih lagi dalam kondisi yang sangat mulia dan agung ini, yaitu ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ruku, sujud, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka fa'alal muslimi an yarba'a bi nafsihi an yattasifa bi sifati hadhil hayawanat. Hendaklah seorang muslim itu mendahan diri, menjaga diri, jangan sampai mengikuti sifat-sifat binatang ini, ya. Wa yabta'ida bi nafsihi an zalika, dan hendaklah berusaha dengan dirinya sendiri menjauhi hayat, tingkah-tingkah binatang ini, ya, di dalam salat. Ya. Selesai pembahasan terkait tentang larangan salat menyerupai binatang, dan beliau mengatakan wallahu wahdah al-muwaffiq wal mu'inu la syarikalah. Allah semata yang memberikan taufik dan Allah semata yang memberikan pertolongan, tidak ada sekutu baginya. Jadi kalau kita simpulkan pembahasan pagi hari ini, ada 6 hal yang dilarang di dalam sholat karena menyerupai binatang. Apa yang pertama? Sujud yang terlalu cepat, ya, tidak membiarkan adanya tumakninah, ya. Itu seperti mematuknya ayam atau mematuknya burung gagak. Kemudian yang kedua, larangan iftiras seperti iftirasnya sabu. Maksudnya apa tadi? Membentangkan kedua tangan, ya, kemudian menempelkannya ke lantai, tidak mengangkatnya ketika sujud, dan membiarkan kedua siku ini menempel ke lambung, ya, tidak merentangkannya. Nah, itu menyerupai iftiras sabu namanya, tidak merentangkannya, membiarkannya menempel di lambung. Kemudian yang ketiga apa? Italul ba'ir, yaitu apa? Menghususkan tempat di masjid untuk sholat dan nggak mau sholat kecuali di tempat itu. Nah, itu juga dilarang. Kemudian ik'aul kalbi kayak tadi, ya, membuat apa? Pantat ini nempel ke lantai dan kaki tegak. Nah, itu kan, ya. Duduk yang benar itu imma kita iftirash atau tawarruk, kan?
Ya, bukan ik'a seperti ika'nya anjing. Nah, dan juga tadi ya, kalau sujud ya anjing itu tangannya nempel ke lantai. Nah, itu nggak boleh. Kemudian yang ke berapa? Kelima, iltifat, menoleh seperti menolehnya rubah atau serigala. Ya, dan yang terakhir yang keenam, kalau salam itu harus tenang, ya, tidak perlu memberikan isyarat menggunakan tangan, karena itu seperti ekor kuda yang kepanasan. Dan tambahan satu lagi, walaupun hadisnya lemah, tapi dikuatkan dengan riwayat Imam Muslim, yaitu apa? Kalau ruku, kepala itu tidak boleh merunduk ya sampai melihat ke kaki, tapi harus lurus mengikuti tegaknya punggung. Nah, ini itu namanya tadbihul himar. Ini larangan-larangan ya di dalam sholat yang menyerupai binatang. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu dengan judul arihna bis sholat. Wah, istirahatkan kami dari penatnya dunia dengan sholat ya. Jadi judulnya seperti itu. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.